Bab 2804. Masuk secara terang-terangan. Menurutku, langsung masuk secara terang-terangan dan musnahkan semua bajingan partai Hengshan saja, kata Iblis Fu. Lalu tutupi semua dengan jimat peledak di dalam sekte mereka, langsung bom tempat ini selama 3 hari 3 malam. Aku tidak percaya, Taoisme seperti apa yang bisa mengetahui pelakunya. Awalnya, Iblis Fu hanya mengeluh, tetapi dia tidak menyangka setelah dia selesai berbicara, Eric Qin tiba-tiba menggerakkan tubuhnya dan mengangkat kepalanya. Dia sepertinya telah mengerti apa yang salah dengan dirinya. Iblis Fu, apa yang baru saja kamu katakan? Eric Qin bertanya. Aku bilang bom saja selama 3 hari 3 malam. Iblis Fu berkata dengan kaget. Dirinya hanya sembarang mengatakan saja, jangan-jangan Eric Qin benar-benar berencana untuk melakukan hal itu. Meskipun sangat mengasyikkan, tetapi belum tentu bisa diandalkan. Tidak, kalimat sebelumnya lagi. Langsung masuk secara terang-terangan dan musnahkan semuanya. Kalian ini terlalu licik, kalimat yang mana yang kamu tanyakan? Kata Iblis Fu. Iya, haha, benar sekali. Eric Qin tidak bisa menahan tawa. Aku bilang kamu terlalu licik, kamu justru bahagia. Iblis Fu tidak bisa berkata-kata lagi. Tidak, maksudku, kamu bilang masuk secara terang-terangan itu benar sekali. Eric Qin tiba-tiba berdiri, menelan sebuah pil dewa, seluruh jiwanya menjadi jauh lebih segar. Mengapa harus memikirkan begitu banyak metode sembunyi-sembunyi? Apakah tidak bisa masuk secara terang-terangan dengan wibawa? Iblis Fu benar-benar tercengang, apa yang sedang dikatakan Eric Qin? Apakah kamu ingin berbicara langsung dengan partai Hengshan bahwa kamu ingin meminjam rumah harta karun mereka, lawan tidak akan menyetujuinya? Terima kasih Iblis Fu, aku sudah punya ide, mungkin setelah selesai manfaatnya lebih banyak. Namun, Eric Qin tidak menjelaskan kepada Iblis Fu, dia memikirkannya dengan cermat dan merasa tidak ada masalah besar. Oleh sebab itu, dia langsung kembali ke tempat keberadaan Master Surgawi Fu dari ruang pemurnian obat. Teman seiman Qin, jika masalah ini terlalu sulit, aku memurnikan beberapa barang sederhana saja, waktu setengah dari dupa sudah cukup. Ketika melihat Eric Qin kembali, dalam waktu singkat matanya telah memerah, mungkin karena sudah kelelahan. Daddy Fu takut Eric Qin akan malu, dia langsung membujuknya. Dirinya mengetahui hal ini sangat sulit, jadi dia tidak tega meminta waktu yang panjang lagi. Senior, kamu salah paham, kata Eric Qin sambil tersenyum. Aku ingin tahu, berdasarkan misteri dari api bumi ini, jika pemurnian itu bukan alat roh senjata biasa, jika untuk memperbaiki barang dewa aku, apakah kecepatannya jauh lebih cepat? Tentu saja, kekuatan api bumi tidak terletak pada pemurnian roh senjata. Jika punya kamu itu adalah barang dewa, karena memperbaiki dan dicocokkan dengan aura spiritual naga, kira-kira dalam waktu 3 hari, keduanya bisa selesai. Daddy Fu berpikir sejenak dan berkata, 3 hari sudah siap ya? Eric Qin kaget. Sebelumnya Daddy Fu mengatakan bahwa perbaikan barang dewa akan memakan waktu 3 bulan, tetapi sekarang sekitar 3 hari saja, menghemat terlalu banyak waktu. Apalagi barang dewa itu ada 2 jenis, bukan 1 saja. Jika dirinya memiliki 2 barang dewa dan memasuki galaksi wilayah rahasia, maka perbedaannya terlalu besar. Berdasarkan rencana dirinya, waktu 3 hari itu seharusnya cukup. Tapi kita ini menyelinap masuk loh, tidak mungkin pemurnian selama 3 hari, jika tidak kedua barang dewa kamu pasti bisa segera diperbaiki dengan sempurna, kata Daddy Fu. Senior, siapa bilang tidak bisa? Serahkan hal ini padaku saja. Bagaimanapun, kali ini aku harus kasih kamu tinggal di dalam selama 3 hari. Eric Qin tersenyum dan pergi lagi. Master Guru, apakah aku ada salah dengar?
Yonardi tidak tahan, dia bertanya dengan linglung. Kata senior Qin, bukan 3 batang dupa, 3 jam, tapi 3 hari ya. Benar, teman seiman Qin tidak mungkin salah omong sih. Mulut Dedi Fu berkedut beberapa kali. Tapi Master Guru, di tempat pemurnian alat seperti itu tidak ketahuan selama waktu pembakaran 1 dupa saja sudah sulit. Apakah senior Qin benar-benar bisa buat kita tinggal begitu lama? Setelah Yulianti mengatakan demikian, suasana di Gunung Tandus menjadi sunyi. Mereka bertiga tampak bingung. Kamu tidak mengerti, apakah kami mengerti? Ketika melihat Erik Qin datang dengan wajah yang lelah, mereka bertiga merasa waktu 1 dupa saja sulit. Dedi Fu juga mengurangi waktu menjadi setengah batang dupa, berharap dapat mengurangi tekanan pada Erik Qin. Tanpa diduga, Erik Qin justru menambahkan waktu berkali-kali lipat. Perlu diketahui, Erik Qin hanyalah seorang kultivator fase penilaian tahap awal. Mereka juga tidak dapat membantunya. Satu orang menghadapi puluhan fase penilaian dan para kultivator di dalam sekte. Bagaimana Erik Qin bisa melakukan hal ini secara diam-diam dan tidak diketahui oleh orang? Master Guru, apakah senior Qin sudah gila? Pikir solusi sampai tidak waras, kata Yonardi dengan hati-hati. Diam, kita hanya perlu melakukan tugas sendiri. Hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah percaya pada teman seiman Qin, biarkan dia melakukannya dengan tenang. Dedi Fu memelototi muridnya, lalu menarik napas panjang. Meskipun apa yang dikatakan Erik Qin sedikit mengejutkannya, tetapi alangkah baiknya jika benar-benar bisa bertahan selama 3 hari. Dirinya tidak hanya dapat merasakan kekuatan api bumi yang sepenuhnya, tetapi dia bahkan dapat menilai peran api bumi di dalam memulihkan barang dewa. Tetapi ide apa yang teman seiman Qin pikirkan? Dedi Fu juga sangat penasaran. Bagaimanapun, dirinya juga pernah memikirkan hal ini, karena tidak bisa melakukannya, sehingga dirinya mengundang Erik Qin untuk membantu. Apakah Erik Qin begitu cepat memikirkan solusi yang baik? Erik Qin, kamu tidak candakan? Iblis Fu terbang menuju Gunung Tandus yang jauh. Iblis Fu juga merasa bingung. Dirinya hanya mengatakan sebuah kalimat secara terbuka. Erik Qin tiba-tiba punya ide yang bagus. Ini berkat kamu. Erik Qin tersenyum. Sekarang dia telah mempunyai waktu untuk menjelaskan dengan Iblis Fu. Sebelumnya aku hanya berpikir bagaimana cara menangani semua ini tanpa diketahui oleh lawan, tetapi sebenarnya ini telah salah. Memangnya bukan ya? Kata Iblis Fu. Identitas Dedi Fu memang usahakan tidak diketahui oleh lawan, tapi kenapa aku juga harus menyembunyikan identitasku? Kata Erik Qin. Jadi, aku bisa ubah caranya, masuk secara terang-terangan, lalu membuat semua orang partai Hengshan memperhatikan aku, sehingga mereka tidak menyadari keberadaan Dedi Fu dan lainnya yang menyelinap ke dalam secara diam-diam itu. 3 hari, jika kamu menerobos ke dalam, lawan mungkin akan fokus padamu untuk sementara waktu, tetapi jika waktunya sudah lama, partai Hengshan pasti akan orang hubungi sekte beruang darah. Pada saat itu kamu akan dikepung oleh sekte beruang darah. Iblis Fu mengerutkan kening. Siapa bilang aku akan masuk tanpa izin? Erik Qin berkata dengan pelan. Kamu lupa bahwa aku punya metode rahasia. Partai Hengshan adalah bawahan sekte beruang darah. Aku kan bisa pura-pura jadi orang sekte beruang darah. Sekte beruang darah. Maksudmu Sando Siong? Mata Iblis Fu tiba-tiba bersinar, dia langsung mengerti. Erik Qin akan berpura-pura menjadi Sando Siong dan masuk ke dalam untuk menipu partai Hengshan. Ini adalah ide yang bagus, tidak perlu bertarung dengan lawan dan bisa masuk ke partai Hengshan secara terang-terangan. Selama kamu bisa menemukan cara untuk menahan mereka, mereka tidak akan tahu keberadaan Dedi Fu. Iblis Fu menjadi semangat. Tidak sesederhana itu, ada banyak detail yang diperlu dilakukan.
Tapi jika semuanya berjalan dengan baik, ini memang merupakan cara terbaik. Ketika membayangkan Eric Kin berpura-pura menjadi Sando Xiong, mempermainkan kultivasi iblis partai Heng Shan di telapak tangan, iblis Fu juga merasa gembira. Bersambung.